Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah faja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashiruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang pendapatnya Ibnul Arabi radhiyallahu an bahwa seorang yang mengakui imannya harus disertai dengan dalil, dan hal seperti itu tidak diragukan lagi bahwa berpikir tentang dalil yang seperti itu adalah sederhana dan tidak sulit diperoleh bagi mayoritas umat Islam, karena cara berpikirnya apa? Ringkas gitu loh. Walaupun ringkas tapi memenuhi kewajiban dan mendatangkan ilmu, mengeluarkan kita dari taklid, mengeluarkan kita dari ikut-ikutan. Maka ini adalah yang akan menjadi jalannya kita mempelajari ilmu ini, adalah bagaimana kita mempelajari, mempunyai dalil yang ringkas, yang ringan, dan hanya butuh sedikit pemikiran. Gak usah banyak-banyak, gak cukup sedikit atau sederhana gitu loh. Gak panjang lebar, enggak. Makanya sedikit ini di zaman ini mudah-mudahan masih pada bisa. Emangnya nanti nggak bisa, Beb? Kata Nabi, nanti akan datang suatu zaman di mana ilmu yang manfaat akan diangkat oleh Allah. Karena di mana ilmu di zaman itu akan sulitlah orang mempelajari ilmu ini.
Walaupun sederhana tapi udah habis, udah nggak ada ilmunya, udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bukan di zaman kita sekarang ini. Mudah-mudahan di zaman yang akan datang. Nah, Rasulullah bersabda apa? Akan datang fitnah akhir zaman di mana pagi harinya orang berstatus mukmin dan sore harinya sudah menjadi kafir, kecuali orang yang dijaga Allah dengan ilmu pengetahuan. Wabil jumlati, maka kesimpulan dari apa yang kita bahas, fal ikhtiyatu fil umuri huwa ahsanu. Berhati-hati dalam segala permasalahan itu adalah langkah yang terbaik. Masalah kuhul akil adalah langkah yang terbaik yang akan ditempuh oleh orang-orang yang berakal. Artinya orang berakal itu akan milih situasi di mana situasi itu aman bagi dirinya gitu loh. Jangan pilih situasi yang enggak aman, situasi yang dikhilafkan, yang membahayakan untuk dirinya. Maka kita orang berakal itu bisa memilih ini yang paling aman yang mana nih, nah, itu yang saya pilih gitu loh. Jangan milih pokoknya yang paling gampang. Jangan yang paling gampang, tapi yang paling aman. Aman itu dari mana? Dari dikhilafkan oleh ulama. Bahwa sepakatnya ulama mengesahkan jalan yang kita pilih gitu loh. Jangan milih sesuatu yang pokoknya yang penting jalan ini mudah. Ya kalau asal mudah mah milih yang ringan-ringan, ya yang paling ringan itu yang dikhilafkan para ulama. Tapi itu adalah hal bukan menjadi langkah yang terbaik gitu loh. Kalau kita mau milih langkah yang terbaiknya, ya pilih jalan yang paling aman. Kayak kemarin kita contohkan baca apa? Baca apa? Bismillah dalam Fatihah. Ente milih yang mana? Yang pakai bismillah apa yang nggak pakai bismillah? Kenapa? Aman gitu loh. Bukan kan nggak pakai bismillah nggak apa-apa kata Imam Ibnu. Iya, tapi yang paling aman kunut sama nggak kunut. Itu loh. Iadah sama nggak iadah Jum'ah. Yang paling aman mana? Yang iadah. Itu keadaan yang paling aman begitu yang kita pilih. Berpikir sama nggak berpikir gitu loh. Yang aman mana? Yang berpikir. Kan nggak berpikir juga ada yang bolehin bib. Ya, tapi kalau berpikir itu langkah yang paling aman, langkah yang terbaik. La siyama fi hadzal amri alladhi huwa ra'sul mal. Apalagi terkait keimanan yang merupakan modal utamanya manusia. Yang urusan furuk-furuk saja kita pilih yang paling aman, apalagi ra'sul mal, modal utamanya manusia. Apa itu? Iman. Ini modal utama nih. Kalau modal utamanya udah dapat keuntungan, baru bicara modal yang lainnya. Amaliyah, furu'iyah, itu modal belakangan tuh. Modal utamanya adalah punya Kalau sudah iman dipunyai, baru akan dihitung nanti modal lainnya. Lah kalau iman aja nggak terhitung, gimana yang lain mau dihitung gitu loh. Jadi urusan iman jangan sampai kita kesampingkan, jangan sampai kita pilih sesuatu yang tidak menguntungkan. Wa alaihi yambani kullu khairin, yang mana di atasnya semua kebaikan akan bisa dibangun. Itu ra'sul mal namanya, modal utama. Kenapa? Nanti di atasnya akan terbangun yang lain-lainnya. Pondasi itu kan ra'sul namanya, perkara paling utama. Kalau sudah pondasi terbangun,
baru bisa bikin bangunan yang lain. Mau bikin apa nih? Ya apa saja lah, yang penting punya pondasi dulu. Kalau pondasi belum terbangun, gimana mau bangun yang lainnya? Gitu loh. Nah, jadi kalau pondasinya kita utamakan, pondasinya kita kokohkan, pondasi yang terkuat, yang terbaik, nanti yang lainnya akan mengikuti, bisa kita bangun pula yang terbaik. Oh, saya pengen bangun rumah pakainya tembok yang terbaik umpamanya, yang paling mahal temboknya, tapi pondasinya remeh. Nah, sayang bangunannya dong. Saya mau bangun rumah pintunya pakai emas, nggak apa-apa, lu pakai berlian nggak apa-apa, yang penting pondasinya kokoh, biar nanti bangunannya nggak sia-sia. Ini bangunan luarnya hebat, pondasinya keropos, acak-acakan, kecil, ya. Ketika rumahnya ambruk, yang mahal itu jadi rusak semua. Kalau ente lewat sebuah bangunan gedung tingkat 5, itu nggak usah diragukan lagi, pondasinya pasti gede, pasti nggak? Pondasinya pasti dalam. Kenapa? Mau bangunannya aja ini tinggi gitu loh. Jadi ini adalah modal yang kita utamakan. Kita akan bangun dengan yang paling kokoh. Kenapa? Ini modal utama untuk diri kita. Fakaifa yardha dzu himmatin, bagaimana akan rela orang yang punya himmah. Himmah itu orang yang punya keinginan besar, keinginan kuat, itu punya himmah namanya. Beda sama orang yang letoy, udah apa aja lah, yang penting jadilah, itu namanya nggak punya himmah tuh. Udah yang penting anulah, kata ente gimana? Ya gitu aja lah, apa kata ente lah. Ini nggak punya. Orang yang punya himmah itu enggak punya keinginan besar, punya cita-cita besar, punya hasrat yang besar. Ini punya himmah namanya. Ayyartaqiba minhu ma yuqaddiru masyrabahu minat taklid mukhtalafi fi. Bagaimana orang yang punya himmah akan menempuh jalan taklid, yang mana jalan itu masih diperselisihkan dan memperkeruh akidahnya. Kalau yang dzu himmatin, orang yang punya himmah nggak akan rela. Itu maksudnya loh. Dirinya itu berjalan di jalannya orang-orang yang taklid, orang-orang yang nggak pakai ilmu, orang yang hanya ikut-ikutan. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Punya beda kalau nggak punya himmah. Himmahnya kuat, himmahnya punya himmah gede, tapi himmahnya gede urusan kawin doang kan berat. Mau semangat, himmahnya urusan kawin. Kalau kamu punya himmah kuat urusan kawin, mau kerja nggak kira-kira? Mau kerja nggak? Kalau ada orang kok himmah kawinnya kenceng, himmah kawinnya besar, tapi di rumah aja kerja nggak mau, cari duit nggak mau, punya himmah nggak kira-kira? Bohong lo punya himmah. Lah ya bohong lah. Alhamdulillah. Siapa yang mau lo gitu dong? Artinya bohong gitu loh. Orang yang punya himmah kawin itu kuat, ya pasti getol cari duit. Pagi nyari, siang nyari, nanti udah terkumpul dia beli ini, beli itu, siapin ono, siapin. Oh memang ente semangatnya gede nih mau kawin nih. Gitu kan pantasnya begitu. Orang yang punya himmah kuat pengen jadi dokter gimana? Ya latihan nyuntik orang bahaya, suntik semua gimana? Ya sekolah gimana belajar yang
ketat, nggak sampai berhenti, bagaimana bisa kuliah di kedokteran, bagaimana bisa, itu himmahnya kelihatan gitu loh. Nah orang yang nggak punya himmah ini ya udah apa aja lah jadinya lah. Ente mau pengen apa kok gedenya? Pengen apa aja deh, apa aja deh. Kayak ada orang datang ke rumah ini mau minum, minum apa pak? Minum apa aja bib? Nggak ada apa aja minum di sini, minum kok apa aja. Kalau teh ada, kopi ada, minum apa aja nggak ada di sini. Minum apa aja? Minum apa itu? Minum apa aja? Ada orang punya cita-cita, lo gedenya mau jadi apa? Jadi apa aja lah. Jadi apa? Ya jadi apa itu? Nggak jelas, cita-cita nggak jelas tuh begitu. Sama dengan ini, orang yang himmahnya kuat pengen selamat di akhirat, himmahnya kuat ingin dihitung orang beriman, ya akan ini tadi, gimana akan nador, cari dalil, mau mengenali Allah, itu himmahnya kuat namanya. Nah kalau ente jadi orang Islam kenapa? Bapak saya Islam, saya ikut-ikutan aja. Itu nggak punya himmah, nggak apa. Jadi orang Islam ya untung-untungannya begitu. Untung lo jadi orang Islam. Gimana mau punya himmah ya begitu. Jadi orang punya himmah itu punya cita-cita ya harus kayak orang Indonesia punya himmah kuat, punya tekad yang kuat untuk merdeka. Apa sikapnya? Ya berjuang, mau pakai bambu runcing kayak mau pakai apa kayak berjuang sampai betul-betul itu namanya punya himmah gitu loh. Kemarin ada santri dari Ambon, itu Habib waktu perang Ambon di sono yang pada dipakai untuk lempar-lempar itu pohon kelapa Habib, bukan bambu runcing, bukan pohon kelapa Habib. Pohon kelapa gimana ngelemparnya, gue bilang gila. Nggak tanggung-tanggung gitu, pohon kelapa buat lempar-lempar. Itu yang lempar apa? Yang ngelempar Hul apa siapa? Ya Allah, saya bilang Samson. Jadi kalau himmahnya kuat pasti ada perjuangannya lah. Perjuangan berpikir ini bagi orang yang himmahnya kuat, pengen selamat, pengen imannya disahkan, pengen imannya disepakati, bukan untung-untungan mau sah ya monggo, nggak sah ya udah. Itu namanya nggak ada himmahnya begitu tuh. Ya, jadi orang yang punya himmah yang kuat, dia nggak akan mau taklid, yang mana orang taklid itu masih diperselisihkan, dan taklid itu memperkeruh akidahnya. Akidahnya keruh, nggak jelas. Bisa begini, bisa begono. Akidahnya keruh. Keruh itu keruh itu nggak kelihatan ikannya. Kalau kali keruh kan nggak kelihatan apa? Nanti kalau mau minum airnya keruh, ya jangan langsung diminum. Kenapa? Itu membahayakan. Apalagi akidah keruh. Itu kenapa dia? Lah kalau ada airnya keruh, kata Kiai dulu, ya jangan langsung diminum. Ketika ada berita nih nggak jelas, satu beritain begini, satu beritain begini, satu beritain begini, terus gini, yang mau saya terima yang mana? Udah yang mana aja yang itu mantap lah, kan repot. Itu namanya ada air butek main minum aja, nggak begitu. Terus gimana? Nazar, cari dalil, dipikir yang tenang sambil ngopi, rokokan. Nah, cari tahu tuh, oh ini nggak cocok nih, kenapa? Nggak terbukti nih, ya ini nih yang punya dalilnya nih. Sampai ketemu mana yang murni, mana yang bersih,
baru itu yang kamu pakai, gitu dong. Jangan buru-buru. Kalau ada airnya budek, diemin dulu biar apa? Nah, bening tuh biar turun. Nanti yang bening baru diminum, yang budek ya buang. Apa yang budek di? Lo kira jamu diaduk main sama ampasnya diminum. Maka orang yang punya himmah kuat dia nggak akan taklid, karena taklid itu masih diperselisihkan tentang sah atau tidak imannya. Bayangin ente, diperselisihkan sah atau tidak imannya, kan repot. Kalau yang diperselisihkan itu amal kamu masih mending nih. Amal kamu nih yang pakai kunut ngomong sah, yang nggak kunut ngomong gak sah, yang bismillah ngomong sah gak, itu masih ringan, namanya amal diperselisihkan. Ini iman, modal yang paling utama diperselisihkan. Lah kok ente rela loh iman kamu diperselisihkan, kalau amal masih mendingan. Karena pol-polnya gak berselisih, pol-polnya gak diterima, ujungnya apa? Dosa. Lah kalau iman, lah kalau sampai gak diterima gimana? Lah kafir, rusak, gimana? Maka jangan kamu korbankan modal yang paling utama. Wa tarku ma'rifata wa ta'alluma linnadhari sahih alladhi ya'manu ma'ahu kullu mukhawwifin. Maka dia meninggalkan ma'rifat, meninggalkan belajar, meninggalkan melakukan pemikiran yang benar yang dapat menghindarkannya dari segala kekhawatiran. Gak mau, gitu loh. Orang yang himmahnya kuat gak mau ninggalin ini, gak mau. Udah gak usah mikir, gak usah ma'rifat, Nggak usah repot-repot lah, udah ikut aja, yang umumnya gimana kita ikut aja lah. Ini orang yang punya himmah kuat nggak mau seperti ini, gitu loh. Makanya di sekolah itu, di kelas itu ada orang yang kalau belajar di kelas ya sudah ikut-ikutan aja sama yang lain. Beda sama orang yang punya ranking. Gimana belajarnya? Mau ya tekun, les, ikut kajian tambahan, pelajaran tambahan, ekstrakurikuler. Makanya punya rank. Yang ranking 30 gimana? Kadang sekolah, kadang nggak sekolah. Lu ikut ekstrakurikuler? Enggak tuh, itu apa sih? Apa sih? Ekstrakurikuler apa? Lu pernah ikut les? Nggak sempet tuh ikut les Habib. Ya Allah, begini kok mau ranking gimana? Himmahnya aja nggak ada. Itu orang yang punya himmah, saya pengen itu mesti akan super atau apa, akan punya tambahan kerja yang ekstra gitu loh. Lah begitupun orang yang imannya pengen selamat, maka akan punya tambahan yang ekstra apa? Pengen ma'rifat. Caranya gimana ma'rifat? Cari dalil, berpikir. Yaudah aku kerjain dah. Caranya mikir gimana? Dari mulai bikin penelitian, dikumpulkan tuh data-data tuh, disusun hingga sampai pada dalil yang meyakinkan. Hingga diputuskan, begini toh ternyata. Itu orang yang punya himmah mesti akan begitu. Tidak mau hanya ikutan, terus meninggalkan ma'rifat, meninggalkan berpikir. Yang mana hal itu semua akan menghindarkan dirinya dari segala kekhawatiran. Ketika sudah ma'rifat, udah cari dalil, udah berpikir, nemu ilmu, pasti di hatinya hilang kekhawatiran. Orang kalau sudah sekolah nih, dia les, ikut ekstrakurikuler, ikut tambahan ini, tambahan itu, belajar ini,
Nanti ketika akan ujian, khawatir nggak? Lah nggak khawatir. Yang ranking 30 gimana? Pas ujian. Kadang pertama sendiri keluarnya malah. Nggak khawatir, lo khawatir? Kagak, kenapa? Nggak ada yang susah, Pip, gampang semua, Pip. Oh iya. Keluarnya pertama sendiri. Jadi nggak khawatirnya orang yang punya ilmu sama nggak khawatir orang bodoh itu beda. Sama-sama nggak khawatir. Lah dia nggak punya himmah gitu loh. Jadi ketika dia berada pada ranking 30 khawatir nggak? Enggak. Orang yang punya himmah ketika dia rankingnya kok turun 10 khawatir gitu loh. Karena himmahnya kuat, saya pengen ranking 1 nih. Begitu kok ternyata ranking 10, aduh 10. Oh, gitu loh. Saya nggak punya himmah. Untung naik gua. Untung naik gitu udah. Naik itu udah Masya Allah, untung punya himmah aja kagak gimana mau ranking. Tapi orang yang ngejar ranking kok turun, ya Allah, itu bagi dia satu pukulan. Kenapa? Apa saya kurang giat? Apa saya kurang belajar? Apa saya kurang? Tambahin lagi gitu maksudnya. Ya, jadi orang yang punya himmah yang kuat, dia nggak akan mau taklid, dia nggak akan mau meninggalkan apa? Ma'rifat, dia nggak akan mau meninggalkan berpikir, tapi itu yang dia akan kejar dulu. Dia nggak mau taklid, harus jadi orang yang ma'rifat, harus punya pemikiran agar dapat menghindarkan dari segala kekhawatiran. Summa yaltahiqu ma'ahu bidarajatil ulama. Kemudian dengannya dia mencapai derajatnya ulama. Ada khilina fisalki qauli ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Dengan dia nazar, dengan dia upaya, dengan dia bekerja keras, dia pengen akan bisa masuk derajatnya ulama yang di dalam firman Allah disebut, Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang bersaksi syahidallah annahu la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali dia adalah Allah yang maha menegakkan keadilan, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu qaimam bil qist, mereka juga menjadi orang-orang yang mengakuinya. Allah bersaksi atas ketuhanan dirinya, gitu loh. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Maka para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengakui hal itu. Siapa? Ya tadi orang-orang yang mau berpikir, yang punya himmah kuat untuk mengakui ini, punya himmah kuat untuk mengetahui ini, maka dia akan sampai pada derajatnya orang-orang yang berilmu. Kayak di dalam kitab Maulid apa? Wa ihwanuka minal malaikati wa ahli tauhid. Nabi Muhammad, teman-teman kamu itu, sahabat kamu itu siapa? Para malaikat dan orang-orang ahli tauhid. Yang bagaimana? Yang sama-sama bersaksi tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kalau kamu kok nggak punya himmah untuk sampai ke sini gimana? Oh jadi apa aja lah, yang penting lah, gimana lah, yang penting selamat beb lah. Tadi orang sekolah, yang penting bisa lulus beb, insya Allah alhamdulillah. Ranking 30, nggak apa-apa lah, yang penting lulus. Itu himmah apa yang begitu, letoy begitu. Kalau orang yang punya himmah kan enggak kuat. Ada yang punya himmahnya kuat, pengen ranking, pengen lulusnya gede, pengen dapat nilai tinggi, dia berusaha gimana kalau ujian duduknya di sebelah yang paling pinter, usahanya itu doang. Yang lain lu mikir-mikir, sini gua ngotot pengen belakangnya yang paling nggak repot masalahnya, nggak usah pakai belajar udah. Itu bukan himmah bener namanya. Himmah yang bener dirinya nggak menggantungkan pada orang lain. Ya kalau dia pas bener, kalau dia pas belangsak juga, lu ikut belangsak. Jadi Allah memberitakan bagaimana orang-orang yang punya himmah, yang punya ilmu itu, mereka adalah orang-orang yang bisa bersaksi tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian mereka sama dengan kesaksiannya para malaikat. Coba. Fala yataqasaru an hadhihi rutbatil ma'munah az-zakiyah illa dzu nafsin saqitatin wa himmatin khosisatin. Maka tidaklah mencukupkan diri jauh dari derajat orang yang aman dan suci ini kecuali orang yang berjiwa rendah dan himmahnya hina. Orang yang nggak pengen sampai pada derajat ini, pasti orang itu adalah orang-orang yang jiwanya rendah dan himmahnya hina. Artinya yang dicita-citakan itu bukan cita-cita ini, tapi cita-cita yang lain gitu loh. Yang semua cita-citanya hina. Ada nggak manusia nggak punya cita-cita? Ada nggak? Coba gue mau lihat mana. Lo cita-citanya ada nggak? Kok ada manusia nggak punya? Ente orang bukan tanyain gitu loh. Ente orang apa kucing gitu loh. Oh saya cita-citanya ini. Semua yang dicita-citakan selain ini, yang Imam Bilqis, itu cita-cita yang hina gitu loh. Namanya himmahnya himmah yang hina. Jiwanya pasti jiwa yang rendah. Kita ingin punya jiwa yang betul-betul mulia, himmah yang kokoh, himmah yang kuat, itu pengennya kita begitu. Maka hanya orang-orang yang punya himmah yang kuat inilah, yang mulia inilah, yang akan sampai pada derajatnya seorang ulama. Artinya orang-orang yang alim. Ulama itu apa sih? Alim namanya ulama gitu loh. Bukan ulama dia orang yang ngajar ilmu semua, enggak. Ini tahu ilmu namanya ulama. Kalau satu orang alim. Ini orang alim namanya ulama gitu loh. Orang-orang yang dia punya pengetahuan, yang mereka semua bersaksi tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Lakin 'alal aqili ayandura awalan fi man yuhaqqiqu lahu hadzal ilma wa yakhtaruhu li suhbati minal a'immatil muayyadina minallahi ta'ala binuri basiratin.
Namun demikian pertama kali wajiblah bagi orang yang berakal untuk mempertimbangkan orang yang mengajarinya secara benar ilmu akidah tentang keimanan ini. Himmahnya kuat nih, himmahnya besar, himmahnya mulia, keinginannya agung, tapi yang dicari gurunya nggak jelas. Siapa yang bisa ngajar? Udah siapa? Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Repot ini. Cari yang jelas-jelas punya pemahaman, punya pengetahuan, punya sanad yang jelas, punya gitu loh. Yang kira-kira bisa nuntun dia sampai pada himmah tersebut. Kayak orang pengen jadi dokter tapi sekolahnya nggak sama dokter, gimana? Pengen jadi dokter gigi tapi sekolahnya nggak sama dokter, jadinya apa? Tukang gigi, beda nih. Jadinya tukang. Pengen jadi insinyur tapi nggak belajar, jadinya apa? Tukang batu. Kalau pengen jadi insinyur ya belajar sama insinyur gitu loh. Jadi pertama yang harus dikerjakan apa bagi orang berakal untuk mempertimbangkan orang-orang yang akan mengajarinya secara benar di dalam ilmu akidah keimanan ini. Yang bagaimana dia akan memilih seseorang yang betul-betul mumpuni untuk dijadikan seorang guru, yaitu dari para imam yang oleh Allah dikokohkan dirinya dengan cahaya hati. Jadi kita milih nih siapa nih? Oh, gurunya Kiai Asmawi, oh gurunya Aba Uwa, oh gurunya. Kita pilih yang betul-betul kita tahu ketika dia duduk yang diomong Allah, duduk nuntun kita mengenal dalil. Kalau duduk sayang sama orang-orang yang nggak kenal Allah, panggil diajari. Peduli nih sama orang-orang yang bodoh, nggak kenal Allah, nggak kenal dalil, peduli hingga mereka dipanggil, diajarkan, dituntun sampai mau kenal kepada Allah Subhanahu. Ini orang-orang yang di hatinya diberi nuril basirah, orang-orang yang punya cahaya terang di hatinya, yang betul-betul dia dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa memandang Allah setiap waktu. Nuril basirah itu punya cahaya hati, punya mata hati yang terang. Terangnya mata hati kenapa? Akal itu adalah apa? Akal itu apa? Akal itu alat yang bisa menerangi mata hati, sama dengan matahari yang bisa menerangi dunia, gitu loh. Cahayanya hati itu akal, yang menerangi hati itu akal. Adapun yang terangin bumi, matahari. Lah kalau akalnya nggak beres, gimana hatinya mau terang? Gimana hatinya mau memandang sesuatu dengan benar, gitu loh. Jadi orang-orang yang akalnya lurus, akalnya bisa menemukan sesuatu yang sesuai dengan haknya, maka itu orang yang punya basirah. Az-zahidin, yang mereka hidupnya zuhud, bi qulubihim, di dalam hatinya, fi hadhil urdil hadir, dari dunia yang ada ini. Zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Secukupnya. Zuhud itu enggak ngambil banyak maksudnya.
Zuhud itu bukan orang yang pakaiannya compang-camping, bukan. Kalau zuhud itu mau orang yang udah nggak senang dunia, Bib. Lalu senangnya apa? Mana nggak senang dunia itu dia orang-orang yang nggak ngambil banyak dari dunia, yang diambil secukupnya untuk kebutuhan dirinya gitu loh. Untuk modalnya udah bisa untuk ibadah cukup, udah bisa untuk modalnya taat cukup, udah bisa modal untuk menuhin keluarga cukup. Itu orang-orang yang zuhud gitu loh. Nggak nyari banyak, nggak butuh banyak. Bukan orang yang zuhud itu orang yang nggak punya apa-apa, kismin, pakaiannya compang camping, sarung cuma satu doang, nggak begitu maksudnya. Jangan ngukur zuhud pakai seperti itu. Artinya hatinya adalah orang-orang yang sudah nggak condong kepada dunia. Bukan nggak punya dunia, bukan. Dunia itu nggak dimasukkan ke dalam hatinya, tapi dia ya berada di dalam dunia. Punya dunia tapi hatinya nggak dunia itu nggak masuk ke dalam hati, itu zuhud namanya. Ya, dulu kita kalau lihat abah itu asal pakai apa-apa pengen. Nah, udah kalau apa-apa sama dirinya udah nggak ada urusan, kayak yang nyantel itu bukan nggak ada yang dibawa mati gitu loh. Jadi sudah nggak urusan sama apa yang ada pada badannya. Sono ngasih keluar sini, dari sono ngasih keluar sini. Dan ini yang berhenti mana? Nggak ada yang berhenti, lewat semua aja. Dari sana lewat sini, dari sini. Al-musyfiqina 'alal masakin, dan orang-orang mukmin dan orang-orang yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang miskin ilmu. Kalau lihat orang yang nggak paham, seneng dia. Oh, sini. Diajak nazar, diajak mikir. Asal ada tamu, ditanya nggak ngerti, bahan nih, sini, diajarin. Bukan nggak peduli, bodoh amat lah, mau pinter kayak mau apa namanya. Jadi sayang sama orang-orang yang bodoh tentang ilmu pengetahuan. Ar-ru'afa'u 'ala du'afa'il mu'minin, dan orang-orang mukmin yang lemah pemahamannya, nggak punya ilmu atau lemah pemahamannya, maka orang-orang seperti inilah yang akan menjadi seseorang yang harusnya kita cari, kita jadikan panutan sebagai seorang guru yang akan menuntun kita selamat mendapatkan kemuliaan jadi orang-orang yang berilmu. Faman wajada ahadan ala hadhihi sifat fi hadhihi zaman qalil khair jiddan. Orang yang menemukan guru semacam itu pada zaman yang sedikit sekali kebaikan ini, falyashudda yadahu alaih, hendaklah selalu mengikutinya. Yang udah susah nyarinya, orangnya sedikit, pas ketemu dipelototin doang namanya. Alah, bentar ya, doain ya, ini ya, doain ya. Kenapa? Himmahnya nggak ada, cita-citanya itu nggak ada gitu loh, hingga nggak sampai kepada mau mengikuti dan megangin. Kan dikatakan ini alamatnya wali-walinya Allah ini ya ini. Alamat wali-walinya Allah ini.
wal yashudu yadau alaih wal ya'lam annahu la yajidu lahu. Maka ketahuilah sesungguhnya ia tidak akan menemukannya lagi. Wallahu a'lam. Kapan waktunya nggak tahu dah. Kalau sudah ketemu nih orang-orang begini, pegang kuat-kuat, kamu akan sulit lagi nyari yang begitu. Wallahu a'lam sanian fi asrihi. Kamu akan sulit ketemunya lagi, ya wallahu a'lam nih, untuk ketemu yang kedua kalinya pada masa hidup kamu. Sekarang ketemu, nanti sisa hidup kamu untuk ketemu lagi susah. Beda ketemu sama tukang ikan nih. Oh, tukang ikannya bagus, baik. Enggak lah Pak, besok ketemu lagi yang lain banyak. Ini ketemu insinyur, tukang bangunan, pinter, enggak ada. Besok ketemu lagi banyak yang begitu. Kalau ketemu orang-orang begini nih, ya Allah, kita punya kiai satu itu kita pegang kuat-kuat, jangan sampai kita lepas, jangan sampai kita nggak ikutin apa yang jadi pendapat-pendapatnya. Kenapa? Karena susah cari pendapat lain yang murni keluar dari orang-orang yang punya himmah yang kuat. Itman yakunu ala hadhihi sifati au qariban minha. Sebab orang yang punya sifat seperti itu atau yang mendekatinya, artinya secara terang-terangan mengajarkan ilmu ini, la yakunu minhum fi awakhiriz zamani illa wahidun. Di akhir zaman ini tidak ada kecuali, tidak akan ada lagi kecuali seorang saja. Wa man yaqrabu minhu ala ma nassahu alaihil ulama. Dan orang yang mendekatinya adalah orang yang sesuai apa yang telah menjadi penjelasannya para ulama. Kalau guru ilmu tajwid bisa kamu cari rentengan. Di tiap majelis taklim ada, di tiap kelurahan ada, di tiap RT ada. Ini mau cari guru fikih, banyak. Mau cari di mana ente? Mau pesan berapa dah gitu maksudnya. Tapi kalau ente cari orang yang ngajar ilmu tauhid, coba dah gua cari dah, kumpulin dah sini, gua mau lihat lah satu RT berapa orang gitu maksudnya. Satu kelurahan ada nggak satu orang? Satu kota coba gua mau cari ada berapa orang yang ngajar. Susah nyarinya. Karena sudah nggak ada himmah untuk dirinya itu, untuk bawa dirinya mencapai derajat yang tinggi. Dirinya itu nggak punya himmah, gimana mau ngajak orang lain biar punya himmah? Kalau dirinya sudah punya himmah, maka ayo, jangan biarkan diri kamu pada lubang taklid. Jangan biarkan diri kamu pada orang yang ikut-ikutan. Ini orang-orang yang peduli pada keadaan yang seperti ini. Maka di zaman ini kalau sudah ketemu orang yang alamatnya seperti ini, maka pegangin kuat-kuat. Lah yang udah kita pegangin nggak panjang umurnya, dikit doang. Udah kita pegangin, kita panutin, nggak lama umurnya. Tinggal satu lagi nih yang kita punya pegangin, namanya Kiai Asmawi.
Artinya apa? Kita saksikan betul himmahnya kuat sampai usia 90 tahun itu nggak putus ngajar ilmu ini doang. Dari mulai sono sini yang diajar ilmu ini aja. Asal ketemu orang-orang yang nggak ngerti, ajarin, kasih tahu. Betul-betul nampak himmahnya yang kuat untuk bisa nolongin orang-orang yang nggak punya ilmu sampai punya ilmu. Yang lemah pemahamannya dikuatkan, dikasih dalil, sampai betul-betul kokoh pegangannya, kokoh akidahnya. Jadi nggak cuma diajarin tulisannya doang, nggak cuma diajari cara bacanya doang, tapi diajarkan betul-betul sampai bisa mandiri, punya ilmu pengetahuan tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita tahu bagi orang-orang yang himmahnya kuat, cita-citanya kuat, maka dia akan membawa dirinya sampai pada makom seperti itu. Kalau sudah himmahnya kuat, maka carilah orang-orang yang betul-betul mumpuni untuk bisa menuntun kita, bawa kita sampai kepada derajatnya orang-orang yang mulia, derajatnya orang-orang yang diangkat oleh Allah pada derajatnya seorang yang alim tentang hak-haknya Allah dan tentang hak-haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam tuntunannya Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah untuk bisa bersama para guru-guru hingga sampai pada derajatnya orang-orang yang dimuliakan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastaghfir lana awrati wa amin ir'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah ujratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli sallallahu alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.